akan menjelaskan pengertian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP. SAPP itu merupakan sebuah sistem gabungan terpadu dari prosedur manual dan elektronis dalam pengumpulan data, pembukuan, sampai dengan pelaporan seluruh transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas seluruh entitas pemerintah pusat. Nah, untuk SAI ini merupakan serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Nah, untuk ruang lingkup SAPP ini ada 3. Yang pertama itu ada lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada lembaga-lembaga eksekutif. Dan yang ketiga itu ada Pemda yang sumber dananya dari APBN. Nah, untuk yang bukan ruang lingkup SAPP ini itu ada pemerintah daerah, lembaga keuangan negara, dan badan usaha milik negara, serta badan usaha. Nah, untuk tujuan dari SAPP ini apa sih? Jadi tujuan dari SAPP ini yang pertama adalah untuk menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi secara umum. Dan yang kedua itu adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pencatatan. Nah, yang keempat itu ada untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya ada ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. Yang pertama, dari basis akuntansi SAPP menggunakan basis khas untuk laporan realisasi anggaran, khususnya pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk neraca dan laporan operasional yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, dari sisi sistem pembukuan, SAPP menerapkan double entry system atau pencatatan berpasangan, sehingga setiap transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya, ketiga, SAPP menganut konsep dana tunggal. Artinya, transaksi keuangan pemerintah pusat dipertanggungjawabkan sebagai satu kesatuan berdasarkan APBN. Yang keempat, SAPP bersifat desentralisasi, di mana pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang oleh unit akuntansi instansi melalui SAI, oleh Bendahara Umum Negara melalui SABUN. Yang kelima, SAPP menggunakan bagan akun standar atau BAS, yaitu kode akun yang seragam agar penganggaran dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara konsisten. Dan terakhir, SAPP wajib mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis aktual yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebagai pedoman penyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, mengenai sistem akuntansi instansi atau SAI, ini merupakan komponen inti dari sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP yang diterapkan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Melalui SAI, setiap transaksi operasional harian dicatat secara sistematis, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pengelolaan barang milik negara atau BUMN. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Tujuan utama penerapan SAI adalah untuk menyusun laporan keuangan kementerian atau lembaga LKPL yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan operasional yang disusun secara berjenjang dari tingkat satuan. SAI juga berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pelaksanaan. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan akan dikonsolidasikan dengan laporan SABUN sehingga membentukkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP secara menyeluruh. Di slide selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai sistem akuntansi keuangan atau SAK, yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat dan menyusun laporan keuangan pemerintah secara berjenjang. Yang pertama, terdapat sistem akuntansi unit, akuntansi kuasa penggunaan anggaran atau SAUAKPA. Sistem ini diterapkan pada tingkat satuan kerja sebagai pelaksanaan langsung anggaran. SAUAKPA berfungsi mencatat seluruh transaksi keuangan dan aset serta menyusun laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya adalah sistem akuntansi unit, akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau SAUAPPAW. Sistem ini berada pada tingkat wilayah dan berperan menghimpun, menggabungkan, serta memverifikasi laporan keuangan dari beberapa satuan kerja dalam satu wilayah. Kemudian terdapat sistem akuntansi unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 SAUAPPAE1. Pada tingkat ini laporan keuangan dari unit wilayah dan unit kerja dikonsolidasikan untuk selanjutnya disampaikan ke tingkat kementerian atau lembaga. Yang
terakhir, yaitu sistem akuntansi unit akuntansi pengguna anggaran atau SAUAPA. Sistem ini berada pada tingkat kementerian atau lembaga dan berfungsi menyusun laporan keuangan secara keseluruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP adalah sebuah laporan yang disusun oleh pemerintahan pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN dalam satu periode anggaran. LKPP menunjukkan bagaimana pemerintah memperoleh, menggunakan, dan mengelola keuangan negara dalam satu tahun atau satu periode. Tujuan utamanya untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas pemerintah serta alat akuntabilitas publik. Dasar hukum dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, misalnya PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas LKPP harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Audit wajib sebelum disampaikan ke DPR, LKPP wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memberikan opini independen mengenai kewajaran penyajian laporan. LKPP terdiri dari 4 jenis laporan yang saling melengkapi. Keempat komponen ini mencerminkan berbagai aspek dari pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah digunakan dan diterima pemerintah, aspek kinerja anggaran, perbandingan antara anggaran, rencana, dengan realisasi pelaksanaan, dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, menghitung surplus atau defisit anggaran, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua ada neraca pemerintah, menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban, dan modal pemerintah pada tanggal tertentu, aspek posisi keuangan. Unsur utamanya ada aset, sumber daya yang dikuasai pemerintah, misalnya kas, piutang, aset tetap seperti jalan atau gedung. Lalu ada utang, kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, semisal utang luar negeri, utang dalam negeri. Lalu ada ekuitas dana, selisih antara aset dan utang, bersifat konsolidasi, menggabungkan seluruh kementerian atau lembaga. Yang ketiga adalah laporan arus kas, menyajikan informasi tentang pergerakan kas masuk dan kas keluar pemerintah, aspek likuidasi atau kas. Klarifikasi arus kas dibagi berdasarkan aktivitas. Ada operasi, penerimaan atau pengeluaran rutin harian seperti gaji, belanja barang, atau yang lainnya. Lalu ada investasi, aset non-keuangan, pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Selanjutnya ada pembiayaan, penerimaan atau pengeluaran utang dan pinjaman. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, memberikan penjelasan rincian dan analisis rinci aspek pengungkapan dan detail. Fungsinya untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, merinci angka-angka penting yang ada di LRA, neraca, dan LAK, serta menggunakan informasi tambahan yang signifikan agar laporan dapat dipahami secara menyeluruh dan memadai.